Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Salam saudaraku sekalian, khususnya kaum ibu, kaum wanita, dan juga setiap saudara yang mengikuti acara Wanita Surgawi atau WASUR. Saudara, ada pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Bersiaplah untuk menerima berkat firman Tuhan ini, karenanya mari kita berdoa. Bapa, mengurapi hamba-Mu agar hanya menyampaikan apa yang Bapa kehendaki untuk Bapa sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, pasti saudara pernah mendengar dan ini sudah menjadi pengertian umum, bahwa tidur itu kebutuhan pokok atau kebutuhan utama untuk fisik kita. Pada waktu tidur, seseorang mengalami proses regenerasi, recovery, dan lain sebagainya. Tidur tidak bisa digantikan oleh vitamin atau apapun. Jadi tidur itu mutlak harus dialami, dijalani, dimiliki oleh setiap individu dalam waktu yang cukup, paling tidak 6 sampai 8 jam gitu kira-kira. Idealnya 8 jam, saudaraku. Tetapi kita ini kalau makin tua, terus terang cepat bangun, mudah bangun, kalau sudah bangun sulit tidur. Tentu tidak semua orang tua begitu, tetapi ada orang-orang tua yang mengeluh demikian dan saya ternyata termasuk salah satunya. Apakah karena setelah mengalami COVID sehingga irama tubuh saya berubah, jam 2:30 hampir selalu bangun dan saya benar-benar sulit tidur setelah itu. Tetapi itu saya gunakan untuk hal besar, yaitu berdoa. Saudara, terkait dengan kebutuhan fisik yang mutlak harus dipenuhi yaitu tidur. Dan kebutuhan ini tidak bisa digantikan yang lain. Demikian pula dalam kehidupan rohani kita. Ada kebutuhan mutlak yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kebutuhan itu adalah berdoa. Berdoa itu kebutuhan yang tidak bisa digantikan, saudaraku. Tidak bisa. Apapun, saudaraku, tidak bisa menggantikan doa. Nah, saya bersyukur dari muda saya sudah membiasakan diri berdoa, Ini yang membuat saya terbiasa berdoa. Sejak muda saya berdoa sekitar 3 jam, paling tidak 3 jam. Ya tidak selalu, kadang-kadang ada bolongnya. Tetapi sejak mahasiswa saya sudah membiasakan doa setiap hari, kalau pagi 1 jam, siang 1 jam, kadang-kadang 1,5 jam, kalau malamnya 1 jam. Karena di asrama sehingga hidup bisa lebih tertib dan itu menjadi kebiasaan, saudara. Kalau doa malam setelah belajar kira-kira jam 9 malam, setengah 10, saya harus berdoa di lantai dasar karena satu-satunya tempat untuk berdoa itu di lantai dasar di belakang kantor Badan Pekerja Harian Gereja Betel Indonesia waktu itu.
Dan itu ada lorong tempat menyimpan kursi-kursi kecil untuk anak-anak sekolah minggu GPI Petamburan. Dan di lorong sempit itu yang juga banyak tikusnya atau ada tikusnya, saya berlutut. Ada dua yang saya takuti. Yang pertama, saya takut setan. Masih muda sekali dan tidak selalu takut, tapi kadang-kadang takut, saudara. Ada takutnya. Yang kedua yang saya takuti tikus. Saya lebih takut tikus, saudaraku, daripada anjing ya. Anjing galak, takut juga, tapi masih berani. Tapi kalau tikus biar kecil, kita takut. Ya. Tetapi karena tidak ada tempat untuk berdoa, saya gunakan berdoa di situ. Bertahun-tahun sampai membiasakan diri melewati gelap, ya, melewati perasaan takut sampai jadi berani, ya, terbiasa, saudara. Saya berdoa. Dan hari ini setelah usia saya 63 tahun, ya, itu kira-kira 40 tahun yang lalu atau 42 tahun atau 43 tahun yang lalu, saudara. Saya baru menyadari betapa besar peran berdoa itu. Saya kira kalau saya tidak membiasakan diri berdoa sejak muda itu, mungkin hari ini sudah tidak ada Erastus atau pendeta Erastus Sabtono yang melayani di gereja menjadi gembala jemaat dan juga ketua sinode. Tuhan membelas kasihani hidup saya dan saya belajar mengenal Allah yang saya sembah, Elohim Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putra Tunggalnya. Ya, berdoa itu penting sekali, saudara. Sekarang saya mengerti, membuktikan, dan benar-benar mengalami betapa besar peran berdoa ini yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Ada godaan di mana kita mulai tidak berdoa atau kurang berdoa. Ketika banyak kesibukan dan kita memiliki banyak alasan untuk tidak berdoa. Apalagi kalau waktu doa kita telah tergusur oleh berbagai aktivitas, hobi-hobi, dan berbagai kesenangan. Nah, itu juga pernah saya alami, saudara. Dan keadaan itu saya nilai, saya labeli hari ini, saya beri label, maksudnya pengkhianatan terhadap Tuhan atau pemberontakan kepada Tuhan. Di mana kita tidak bertekun lagi dalam doa, maka kita mulai ceroboh hidup. Kita mulai ceroboh hidup. Kita mudah berbuat dosa, saudara. Kesenangan-kesenangan dunia bisa menguasai, mencengkeram kita. Dan kita gagal untuk menjadi anak Allah yang menyenangkan hati Bapa. Menyedihkan sekali. Nah, ini juga pengalaman mahal yang saya alami, di mana saya mulai tidak berdoa, kurang berdoa, karena berbagai kesibukan, saudara. Dan memang sibuk sekali. Ya, sementara mengembalakan jemaat, menjadi pimpinan asrama, juga mendirikan fakultas. Lalu belum lagi, saudaraku, dengan banyak kesibukan lain seperti waktu itu rekaman, ya, sedang membangun Sola Gracia Record waktu itu, dan banyak lagi, saudaraku, kesibukan undangan khotbah. Mulai tidak berdoa, kurang berdoa. Yang terjadi hidup saya menjadi tidak bersih sebenarnya. Mulai duniawi, saudara. Puji Tuhan, oleh kemurahannya Tuhan memukul, menghajar, meriset saya ulang. Meriset saya ulang. Nah, sekarang saya tahu betapa besar betapa besar kerugian akibat kurang berdoa atau tidak berdoa. Betapa besar. Berdoa di sini bukan hanya 1-2 menit atau 5 menit sebelum makan atau sebelum tidur, tetapi berdoa di sini artinya sebuah perjumpaan dengan Allah secara khusus.
bisa bercengkerama dengan Tuhan, bisa bertemu dengan Tuhan. Ini maksudnya, saudaraku. Ini harus kita adakan, saudara. Tidak bisa tidak. Perjumpaan dengan Tuhan itu mahal sekali. Tetapi tidak mudah. Orang bisa nonton TV, nonton film seri berjam-jam. Tetapi untuk berdoa 10 menit saja sering tidak tahan atau tidak sanggup. Apalagi 15 menit, apalagi 30 menit, mustahil 1 jam. Tetapi kalau kita menyediakan waktu untuk benar-benar mau bertemu Tuhan dan memandang itu hal yang prioritas, kita jadikan sebagai prime time kita, waktu kita yang utama, waktu kita yang penting, maka kita bisa melewati kejenuhan berdoa. Bisa lihat 10 menit, 15 menit, 30 menit, bisa 1 jam. Dan kalau saudara sudah menemukan sukacita berdoa, maka berdoa tidak lagi menjadi menjadi kewajiban, tapi menjadi kebutuhan, jadi edik. Sama seperti kita kalau olahraga, biasa olahraga lalu tidak olahraga, tubuh kita nagih, saudara, nagih. Ya. Saya mengalami itu, bukan hanya kata orang. Saya membiasakan diri kalau pagi jalan cepat, atau kadang-kadang pagi sibuk, sore hari, hampir tiap hari. Nanti seminggu 2-3 kali saya berenang. Kalau sudah berenang ya tidak jalan. Ya. Tapi kadang-kadang sudah jalan berenang lagi sampai punggung saya itu sakit. Aduh, sampai lelah ya saudara. Saking mau membakar kalori, saudaraku, saya paksa. Nah kalau kita sudah tidak olahraga, ini tubuh seperti nagih, tidak enak. Ada yang kurang. Nah mestinya berdoa juga begitu, ada yang kurang ini. Nih saya minta kita benar-benar menangkap pesan Tuhan ini ya. Menangkap pesan Tuhan ini. Jangan saudara hanya setuju. Saudara akan sangat menyesal kalau tidak memenuhi, tidak menuruti apa yang saya ajarkan ini. Di dalam Kolose pasal 4 ayat 2 firman Tuhan mengatakan bertekunlah dalam doa. Jadi kata bertekun itu menunjukkan kesungguhan kita mempertahankan kehidupan doa. Bertekunlah dalam doa. Ya. Seperti kalau orang tua menasihati anak-anaknya, tekun belajar ya nak. Mengapa harus diajari tekun belajar ya nak? Karena memang ada kecenderungan anak-anak tidak belajar dengan tekun. Karena gadget, karena game, karena tontonan di TV dan lain-lain, ia tidak berdoa sebagaimana maksud saya dia tidak belajar sebagaimana mestinya belajar. Tidak memenuhi kuota kesungguhan belajar. Maka orang tua berkata, tekun ya nak belajar. Sama dengan firman Tuhan, bertekunlah dalam doa. Artinya kita harus membuat hal berdoa itu sebagai aktivitas yang terus-menerus kita lakukan dan kita pertahankan. Seperti yang tadi saya katakan, saudara akan mengalami berdoa itu tidak lagi menjadi semacam kewajiban, tetapi menjadi kebutuhan. Kita sendiri rindu untuk berdoa. Saya berharap saudara benar-benar bisa mengalami hal ini. Memang pada mulanya berat saudara. 5-10 menit rasanya, berat sekali. 5 menit saja berat rasanya, jam itu, lama sekali. Tapi kalau saudara sudah menikmati sukacita berdoa, 1 jam tidak berasa. Ini benar. Ini bukan teori karena saya mengalami saudara. Dan saya sudah bisa membuktikan kepada saudara bagaimana selama 1 tahun lebih, ini sudah 1 tahun 3 bulan ya, Januari, Februari, Maret, April, sudah hampir 4 bulan. Udah mau 5 bulan. 1 tahun setengah sebentar lagi ya.
kita sudah berdoa, tiada pernah absen kecuali saya sakit. Sakit di rumah sakit maksudnya, ya enggak bisa berdoa lagi. Waktu terkena COVID, ya. Kalau tidak salah saya terkena COVID varian Delta. Wah itu berat. Saya 21 hari sakitnya. 15 hari di rumah sakit. Berat. Pada awal-awal saya sakit, saya masih pimpin doa. Ya, dengan tubuh yang lemah, saudara. Dengan suara yang parau. Setelah itu tidak pimpin doa karena sakit makin parah. Kita doa setiap hari. Jam 5 kita doa puasa dari 5 hari, kemudian 40 hari, kemudian 30 hari. Dan berikut nanti tentu kita harus menyediakan waktu lebih banyak untuk berdoa juga, saudara-saudara. Harus kita menyediakan waktu untuk berdoa lagi. Dan berpuasa. Doa puasa maksudnya. Tapi kalau doa pagi ya enggak pernah absen, saudara. Pasti, saudara. Nah, bagi saudara yang sulit bangun pagi, tahulah betapa sulitnya bangun pagi dan berdoa. Saya pun juga merasakan sulitnya itu, saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan bertekunlah dalam doa. Artinya ya kita tidak bisa menghindari apa yang harus kita penuhi. Harus kita penuhi. Perjumpaan dengan Allah itu, ya, itu mendatangkan berkat yang tidak ternilai. Nah, masalahnya memang pada waktu orang berdoa satu kali ya, 15-10 menit, 30 menit, bukan mungkin 1 jam, ya, hari pertama, kedua, minggu pertama, minggu kedua, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Rasanya tidak beda dengan kalau tidak berdoa. Nah, di situ kita dituntut untuk memiliki ketekunan. Ketekunan. Saudaraku sekalian, pada waktu kita menyediakan diri, pada saat kita menyediakan waktu untuk berdoa, itu menunjukkan keseriusan kita loh dengan Allah. Nah, kalau cuma doa sebelum tidur, doa sebelum makan, itu belum serius. Doa sebelum makan mengucap syukur ya agar makanannya diberkati menjadi sesuatu yang positif bagi tubuh ya, tidak sulit. Berdoa sebelum tidur agar Tuhan jaga. Tuhan jaga malam ya, Tuhan jaga malam. Lindungi. Tetapi kalau berdoa dalam hal ini, duduk diam di kaki Tuhan, kita bukan hanya kita maksud saya yang berbicara, tapi juga menyediakan diri untuk mendengar suara Tuhan. Ini tidak mudah, saudaraku. Ya, tidak mudah. Tetapi saudara kalau terus belajar, saudara tahu doa itu luar biasa. Jadi saudara harus menyediakan waktu ya. Menyediakan waktu. Terutama ibu-ibu ya yang selama ini merasa gagal hidup, merasa tertindas, terlunta-lunta, rasanya gagal hidup. Coba saudara datang kepada Tuhan. Coba saudara datang kepada Tuhan. Miliki perjumpaan dengan Tuhan. Melalui perjumpaan itu, saudara menerima penghiburan dan kekuatan yang sifatnya adikodrati, artinya di luar kodrat. Kita merasa ada sesuatu yang membuat kita kuat. Di tengah-tengah tindasan, tekanan, perlakuan tidak adil, kita sujud menyembah Tuhan. Kita ungkapkan isi hati kita. Nah, perjumpaan itu pasti perjumpaan yang memberkati. Ketika saudara berkata, aku datang kepadamu Tuhan. Saudara, ketika kita berkata, aku datang padamu Tuhan. Tuhan pasti menyambut kita. Baru-baru ini saya menulis satu lagu ya saudara. Ini lagu baru, mungkin 1 minggu ya. Ku datang rendahkan diri
di hadapanmu ya Bapa. Ku sadari siapa diriku, karya ajaib tanganmu. Hanya Kau yang ku hormati, Maha tinggi, Maha suci, ku kasihi segenap hatiku, jiwa dan kekuatanku. Biar semua yang bernafas memujimu, agung namamu. Biar semua umatmu menyembahmu, Yahweh Bapakku. Ku tinggikan, ku muliakan Yang Maha Esa. Kau ku sembah, Kau ku puja, ku puji selamanya. Biar semua yang bernafas memujimu, agung namamu. Biar semua umatmu menyembahmu, Yahweh Bapakku. Jadi pada waktu perjumpaan dengan Tuhan itu kita merendahkan diri, kita mengoreksi diri kalau ada dosa yang kita lakukan. Ya, biasanya dalam doa pribadi itu ya kita datang kepada Tuhan. Tentu yang pertama biasanya saya mengucap syukur, berterima kasih atas berkat dan pemeliharaan yang Tuhan telah berikan. Jika mungkin sebut beberapa hal yang kita menyadari itu berkat Tuhan, kita ucapkan syukur. Dan saya sering juga menggunakan kalimat begini, saudara ya. Jika bukan Tuhan yang melindungi, menjaga kami tidak berkeadaan seperti ini. Kami itu artinya kita masing-masing, keluarga kita, dan orang-orang yang kita kasihi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Lalu kedua, kita minta ampun atas setiap dosa kesalahan kita. Nah, saat seperti itulah kita membuka diri untuk dikoreksi. Jika ada dosa kesalahan yang telah kita lakukan. Nah, mengapa doa disebut sebagai nafas? Ya, nafas itu kan menarik oksigen, membuang CO2. Jadi yang sudah tidak dipakai dibuang. Nah, pada waktu kita berdoa kita seperti orang bernafas. Kita menghirup ya oksigen dari Tuhan dan membuang hal-hal najis di dalam diri kita. Coba saudara, kalau hal itu dilakukan setiap hari, maka kita memiliki hidup pasti lebih bersih. Pasti lebih bersih. Jadi kalau kita tiap hari berdoa, yang pertama mengucap syukur dan mengakui jikalau bukan Tuhan yang memelihara kita seperti hari ini. Nah, kita minta ampun atas segala kesalahan yang telah kita lakukan dan biasanya disertai koreksi diri. Periksa diriku Tuhan, lihatlah hidupku. Ini seperti orang bernapas. Terima oksigen, buang CO2. Nah, saudara-saudara, saya harapkan melakukan ini setiap hari. Sebab hal ini membuat kita menjadi resisten terhadap dosa. Jadi setiap dosa yang kita lakukan, saudaraku, setiap kesalahan yang kita perbuat, kita akui, kita sadari, lalu kita minta ampun kepada Tuhan. Mohon ampun kepada Tuhan, saudaraku. Minta ampun, mohon ampun kepada Tuhan.
Nah, disitulah pertobatan terjadi, saudara. Ada seorang bertanya kepada saya begini, di Anda bertanya, Alkitab menjawab. Ya, bertanya begini, Pak Pendeta Erastus, Pak Pendeta sering mengatakan bahwa Tuhan itu ya mengampuni, bahwa Tuhan itu mengampuni dosa-dosa kita. Ya, tetapi Pak Eras juga mengatakan nanti di pengadilan semua akan dibuka. Kok seperti kontradiksi ini, Pak? Katanya Tuhan mengampuni, tapi nanti di pengadilan semua dibuka. Tentu yang dibuka itu adalah keberdosaan seseorang yang tiada henti. Jadi kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa di masa lalu, Tuhan mengampuni, saudara. Tuhan pasti melupakan. Tetapi kita harus mengakui dosa, minta ampun, serta dalam pertobatan. Kalau tidak bertobat itu seperti melecehkan Tuhan. Seperti orang main judi lalu berkata, Tuhan ampuni aku telah berbuat dosa, yaitu berjudi. Tetapi setelah berjudi selesai, maksudnya setelah minta ampun, dia berjudi lagi. Dia tidak memiliki komitmen untuk meninggalkan perjudiannya. Nah, ini sama juga melecehkan Tuhan. Berzina, lalu minta ampun. Setelah minta ampun, dia tidak punya komitmen untuk bertobat meninggalkan perbuatan dosa itu. Ya enggak bisa. Akhirnya ya sama juga dia berbuat dosa terus menerus, lalu ya itulah yang membuat orang celaka. Tuhan mengampuni dosa yang diakui dan ditobati. Kalau bertobat, Tuhan mengampuni. Tapi kalau tidak bertobat, yang tidak diampuni. Ya memang, saudara, waktu kita mengakui dosa kita, lalu minta ampun, kita bertobat, kita mau meninggalkan dosa itu, bisa salah. Tapi sudah ada usaha betul-betul loh meninggalkan dosa itu. Sudah ada usaha. Nah, ada banyak orang yang tidak memiliki usaha yang serius untuk meninggalkan dosa itu. Nah, ini berarti dosa yang tidak diampuni karena tidak diselesaikan. Jadi dosa kita itu penyelesaiannya bukan hanya mengakui perbuatan salah tersebut dan minta ampun. Tapi kodrat dosa di dalam diri kita, yaitu potensi melakukan kesalahan, bisa kesalahan yang sama atau kesalahan yang lain, harus dipangkas. Nah, itu Tuhan mengampuni dan Tuhan melupakan. Nah, pada waktu kita berdoa, itulah kesempatan kita mengakui dosa kita, lalu kita minta ampun, saudaraku. Ya, betul. Ya, jadi harus diakui, lalu minta ampun dan bertobat. Bertobat, minta ampun, saudaraku sekalian. Tuhan mengampuni. Nah, doa itu membersihkan dosa-dosa kita. Membersihkan kesalahan-kesalahan kita. Oke, ya kan? Supaya kalau ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ya kebiasaan-kebiasaan yang buruk, Tuhan ampuni dan Tuhan tolong kita untuk meninggalkannya. Ini lewat doa. Jadi bukan hanya mau makan, berdoa, ya mau tidur, doa. Tapi juga ada saat kita mengalami perjumpaan dengan Allah, mengakui dosa-dosa kesalahan kita, berkomitmen untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Nah, ini dia. Harus ada komitmennya. Itulah yang mendatangkan pengampunan dari Tuhan. Jadi tidak mencemooh seperti ngeledek Tuhan, meremehkan Tuhan. Tuhan, aku sudah judi, ampuni saya Tuhan. Lalu dia tidak ada tekad untuk meninggalkan kebiasaan itu. Ya, dosanya tidak diampuni. Karena kodrat dosanya tidak diselesaikan. Doa itu punya kuasa luar biasa untuk menguduskan dalam hal ini. Ya. Nah,
doa itu punya kuasa untuk menguduskan kita dari dosa. Nah, doa juga bisa memberikan kekuatan. Jadi melalui doa tersebut, saudaraku, seseorang mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Nah, banyak ibu-ibu ya atau kaum bapak juga datang konseling. Cari pendeta yang paling paling top, ya paling populer, paling diurapi, dan berharap melalui perjumpaan dengan pendeta itu ia mendapatkan ketenangan, keteduhan, ya, bila mungkin juga jalan keluar dengan cepat. Ini sikap-sikap yang tidak bijaksana kalau orang Kristen baru begitu kita maklum. Tapi saudara yang sudah jadi Kristen lama mestinya saudara bisa langsung ketemu Tuhan. Di dalam perjumpaan dengan Tuhan di dalam doa tersebut bisa terjadi percakapan karena doa itu bukan sekedar permintaan. Doa itu memang sebuah dialog. Jadi pada waktu saudara dulu diam di kaki Tuhan, saudara mengemukakan masalah saudara. Kemukakan kekhawatiran saudara, takut saudara, dan ya salah-salah yang saudara dan saya lakukan. Temperamen lah, tidak jujur lah, tidak tulus lah. Akui itu saudara. Nah, di situ Tuhan akan memberikan kepada kita nasihat-nasihatnya di dalam hati kita, memberikan penguatan-penguatan. Jadi jangan bergantung kepada konselor. Kalau Kristen baru masih membutuhkan konselor, oke. Membutuhkan pendeta untuk membimbing, oke. Tetapi mestinya idealnya orang percaya itu harus belajar untuk bisa mandiri dari manusia dan bergantung kepada Tuhan. Independence. Ya, independence dari manusia tapi dependence kepada Tuhan. Di dalam doa tersebut, ayo kita menyampaikan keluh kesah, permohonan, permintaan. Sampaikan kepada Tuhan, saudaraku. Jangan mencari manusia saja. Saya tidak katakan itu salah. Ya, untuk orang Kristen baru boleh. Tidak ada salahnya memiliki seorang konselor, puji Tuhan. Dan kalau itu pendeta atau aktivis gereja yang ditunjuk jadi konselor, bagus. Tetapi saudara harus memiliki kedewasaan di mana saudara bisa bertemu dengan Tuhan. Dikonseling langsung oleh Tuhan, itu luar biasa. Dan menyampaikan permohonan-permohonan kepada Allah yang maha kuat. Maha kuat. Ini loh saudaraku. Ada orang-orang yang kalau belum ketemu pendeta itu rasanya belum pernah mendapat jalan keluar dari Tuhan. Berpikir kalau saya ketemu pendeta lebih tenang. Oh, saya setuju, ada pendeta yang benar-benar membuat lebih tenang jemaat setelah pertemuan dengan pendeta. Tetapi saudara, idealnya setiap individu itu bisa berjumpa dengan Tuhan. Tuhan itu bisa berbicara, saudara. Dan saudara harus melatih telinga rohani saudara untuk mendengar suara Tuhan. Harus melatih telinga saudara untuk mendengar suara Tuhan. Nah, di sini berdoa itu luar biasa, saudara. Membersihkan hidup kita, ya. Memberikan kita bimbingan, tuntunan. Allah menjadi konselor langsung. Yang ketiga, Tuhan memberi jalan keluar. Tuhan memberikan mujizat atas persoalan saudara. Dan itu mungkin. Tuhan memberikan mujizat. Saudara, suatu hari nanti, saudaraku, ketika orang menutup mata untuk selamanya, maksud saya meninggal dunia, dan melihat kekekalan, melihat kemuliaan Allah, baru menyesal. Banyak orang akan baru menyesal. Kenapa tidak sejak masih di dunia, tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Nah, ini saudara. Baru menyesal kenapa waktu di dunia tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, baru menyesal dia.
Wah, betapa beruntungnya kalau seandainya waktu hidup di bumi mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Baru menyesal. Kita tidak mau menyesal belakangan hari. Mulai sekarang kita mencari Tuhan. Karenanya kita harus sediakan waktu yang saya sering sebut sebagai waktu mati. Waktu yang tidak digunakan untuk apapun selain berdoa. Saudara harus mengalokasi waktu itu, harus mengalokasi. Saudara tidak boleh berkata, ya nanti kalau lagi tergerak doa-doa. Kalau lagi gak tergerak berdoa ya gak bisa berdoa. Tidak tergerak kok. Ini orang-orang seperti ini tidak setia. Tergeraknya itu nonton film, jalan-jalan, shopping, tapi tidak tergerak berdoa. Jelas. Iblis menggiring orang-orang ini untuk tidak menyukai berdoa. Iblis menggiring orang-orang ini untuk lebih menyenangi dunia daripada menyenangi Allah. Ini saudaraku. Nah, orang-orang seperti ini jadi rentan, saudara. Ketika mengalami masalah, ketika ditimpa berbagai problem, lemah, jatuh, kecewa, putus asa. Nah, ini masalahnya, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, jangan nunggu ada masalah baru mencari wajah Tuhan. Ayo, setiap hari jam 5 pagi melalui Truth ID, saudara-saudara berdoa bersama saya. Ayo. Lalu sediakan waktu mati tadi. Entah itu jam 5 sore, entah jam 9 malam, atau jam 1 siang, terserah. Jam 1 siang sampai jam 2 siang itu waktu mati. Waktu di mana saudara menghampiri Tuhan. Kalau istilah saya, menghadap. Ya, kalau ditanya, Pak tadi saya SMS kok nggak dijawab-jawab. Oh maaf, saya lagi menghadap. Menghadap Pak Presiden, Pak. Presiden di kerajaan surga. Raja di kerajaan surga. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dan Allah Bapa. Menghadap. Makanya di samping tempat tidur saya sediakan gitar, matras tempat berlutut, tisu, ya, di mana saya berlutut setiap saat, lalu celana panjang supaya saya tidak pakai celana pendek. Saya merasa kurang pantas ya. Padahal kadang-kadang juga pakai celana pendek, tinggal situasinya saja. Tapi karena saya kebiasaan doa pakai celana panjang, pakai baju lebih rapi, saya lakukan itu menjadi kebiasaan. Saya sujud menyembah kepada Tuhan. Itu suasana yang gak bisa ditukar, saudara. Gak bisa digantikan oleh apapun. Jangan digantikan dengan doa bersama dengan Pak Eras. Doa dengan Pak Eras itu ada waktunya. Tapi doa pribadi, di mana saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, harus saudara lakukan. Dan tidak bisa dijelaskan secara lengkap dengan kata-kata berkat apa yang saudara terima atau alami pada waktu berdoa. Banyak. Dan ini luar biasa ya. Keindahan-keindahan di dalam doa pribadi itu yang memberikan penguatan-penguatan, hikmat dan marifat, itu tidak bisa dijelaskan. Saudara harus mengalami sendiri. Marilah kita sediakan waktu untuk bertemu dengan Tuhan. Sehingga Tuhan pun menandai ada jam-jam tertentu, ada seseorang yang menghadap Allah. Menghadap Allah bukan hanya mau menyampaikan suatu permintaan. Menghadap Allah ya menghadap saja. Lalu berdialog dengan Allah. Kita mengemukakan isi hati dan pergumulan kita, tidak salah. Tapi kita juga mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan berbicara, Tuhan berkata-kata kepada kita. Kita juga dengar, saudaraku. Saudara, kalau orang betul-betul menghormati Tuhan, saudara, orang akan menyediakan waktu untuk Tuhan. Ya. Jangan hanya bisa berkata sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jangan hanya bisa menyanyi begitu, tetapi
ekspresikan itu, buktikan itu, wujudkan itu dalam tindakan. Sehingga jam doa saudara pribadi, ya bukan doa dengan Pak Eras atau dengan dalam kebaktian melalui online ya. Tetapi saudara bertemu langsung dengan Tuhan. Sehingga saudara betul-betul merindukan Tuhan seperti rusa merindukan sungai yang mengalir. Dan Tuhan tahu saudara serius dengan dia. Tiap pagi bangun berdoa dengan Pak Eras. Pak Eras pun juga bangun pagi tidak pernah terlambat berdoa. Sudah hampir 1,5 tahun ya. Tidak pernah terlambat. Nanti doa puasa tidak pernah terlambat juga saudaraku. Kalaupun terpaksa terlambat mungkin 1-2 menit atau lebih sedikit karena hal-hal teknis bisa. Karena ini kesempatan yang indah. Saya biasa bangun jam 4:30 saudara. Beker saya, maksud saya alarm saya bunyikan 4:30. Tapi saya bangun jam 2, setengah 3, jam 3. Aduh kalau 3:30 mah udah agak kesiangan saya saudara. Biasa jam 3, jam 2 sudah bangun. Nah tapi tetap saya berdoa. Nanti kalau sudah mulai jam 4:30, jam 5 mulai mau berdoa. Malah ngantuk. Tadi gak ngantuk, sekarang mau berdoa kok ngantuk. Tapi karena kita serius mau menjumpai Tuhan, kita bisa membuang kantuk kita. Kalau sudah cun dengan Tuhan, mentok dengan Tuhan, pertemuan dengan Tuhan, waktu kita menyembah, belas hilang semua rasa kantuk kita. Pada waktu kita berdoa pribadi, kita juga mengalami, saudaraku sekalian, boring. Pasti ngantuk, boring, lelah. Tapi kalau kita mencintai Tuhan, mestinya ngantuk lelah kita tidak menghalangi kita untuk tetap duduk diam di kaki Tuhan. Apapun yang terjadi. Nah, saudara, pasti banyak yang mengalami kesulitan, ya. Pengen ketemu pendeta tapi kok sulit banget. Tuhan lebih dari pendeta. Temui Tuhan. Ungkapkan isi hatimu. Alami Tuhan yang hidup. Dia akan berbicara kepada saudara. Memberikan hikmat, marifat, tuntunan, bimbingan, dan penguatan-penguatan. Sehingga saudara mampu, ya saudaraku sekalian, melewati hari-hari yang sulit. Puji Tuhan saudaraku. Ini satu lagu yang saudara juga sebagian sudah tahu. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan Rajaku. Padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah, tetaplah Allah selamanya. Puji Tuhan. Sekalipun dagingku hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Saya berharap melalui pemberitaan suara kebenaran ini ada berkat yang mengubah hidup saudara. Berkat itu adalah mulai berdoa. Mulai menyediakan waktu berdoa. Paling tidak 30 menit. Standarnya 1 jam, 1 jam setengah dan bisa lebih. Baik saudaraku sekalian, mari kita berdoa untuk mengakhiri acara wanita surgawi ini.
Firman-Mu telah diberitakan ya Bapa. Engkau meteraikan di dalam hati kami agar kami menjadi pelaku kebenaran. Pelaku kebenaran. Dalam hal ini Bapa ajar kami menyediakan waktu khusus untuk bertemu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku, jangan lupa mensubscribe Truth ID. Nantikan kami di acara Wanita Surgawi minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara.